Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun berada, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya memang pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama nikmat Allah di pagi hari ini yang cukup cerah di daerah Magelang, semilir angin sangat sejuk, terdengar lirih suara burung-burung yang berkicau, menambah indahnya pagi hari ini. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah, baik yang kita sadari maupun yang tidak, baik yang bisa kita hitung ataupun yang mungkin tidak kita bisa hitung, semoga menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ketika kita menjadi insan yang pandai bersyukur, Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kesyukuran atas nikmat itu membuka pintu-pintu kenikmatan yang lain. Bisa mensyukuri atas kenikmatan itu adalah bentuk kesyukuran. Syukur kita atas kesyukuran, syukur kita atas kenikmatan, syukur kita atas keimanan, itu adalah bentuk syukur. Jadi tidak ada habisnya, tidak ada berakhirnya kita untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika ditanya oleh istrinya yang tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lima sona'ta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan semua ini ya Rasulullah? Engkau terus sholat hingga kakimu bengkak-bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau? Bukanlah surga telah diperuntukkan untuk dirimu ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah adalah, afala akunu abadan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita rindu, yang selalu kita berdoa agar hamba yang hina ini, yang banyak dosa, yang tak pantas masuk syurga, bisa bertemu besok di telaga Kautsar namanya, bersama-sama untuk meneguk nikmatnya air telaga Kautsar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dikhususkan bagi orang-orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya untuk menemukan kebesaran, kemuliaan Allah, sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga bisa menyadarkan bahwa kita memang makhluk yang lemah, yang tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapakah yang dimaksud dengan
liulil albab. Yang pertama adalah ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang selalu berzikir dalam keadaan posisi apapun. Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihim, bahkan tertidur pun ia selalu ingat Allah, ia selalu berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan, selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena orang yang bisa memadukan antara zikir dan pikir memiliki satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah mengetahuinya, Allah telah menetapkannya dalam takdirnya. Kita mungkin sering tidak sadar menginjak semut yang ada di bumi yang sedang beraktivitas, mungkin yang sedang mencari makan. Padahal semut tersebut ditunggu mungkin oleh keluarganya, oleh anaknya. Mungkin seperti itu bahasanya, kita tidak tahu dan kita tidak sadar. Kaki kita, sandal kita, sepatu kita menginjak sehingga ia mati. Kita tak pernah peduli, tapi Allah sangat mengetahuinya dan Allah selalu mengawasinya. Begitu detail dan kekuasaan Allah, hingga sesuatu yang kecil yang tidak disadari oleh manusia siapapun, Allah selalu mengawasinya, Allah selalu melihatnya. Bahkan daun yang sudah kering, yang ada di ranting-ranting pohon yang mungkin di depan rumah kita, saatnya ia sudah kering, saatnya ia sudah tua, maka ketika ada angin yang berhembus menjatuhkan dedaunan itu, kleyang, 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 akhirnya dipeluk erat oleh bumi, terinjak oleh roda sepeda anak kita, mungkin terinjak oleh kaki-kaki anak-anak kita atau tenaga kita, mungkin. Yang jelas daun itu hancur menyatu dengan bumi. Itu pun ketika jatuh Allah mengetahuinya. Keyakinan seperti ini akan membawa kita dengan penuh kesadaran sehingga hati dan akal kita mengucapkan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ya Allah di dunia ini. Meskipun itu adalah sesuatu yang kecil, sangat kecil, di mata manusia tak berguna. Daun jatuh ternyata bisa menyuburkan bumi. Hingga ditanami apapun, mungkin di depan rumah kita atau samping belakang rumah kita tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuhan tomat atau cabai. Ternyata anak kita BAB di situ. Berkat tanahnya yang subur. Karena apa? Ada pupuk yang ada pupuk yang berasal dari daun yang menyatu dengan bumi. Manfaat. Kita tidak sengaja untuk menanaminya saja, muncul tumbuhan yang daunnya itu menciptakan, memproduksi oksigen bagi kita. Yang jelas ketika ada tumbuhan, meskipun itu tidak kita tanam, minimal mata ini itu sedap, minimal mata ini itu senang memandangnya. Yang jelas ada nilai-nilai kemanfaatan yang jelas kita tidak pernah merenunginya, kita tidak memikirkannya. Tapi semuanya itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Ma khalaqta hadza batila. Kita sering mengotori bumi, tapi bumi membalasnya dengan sebuah kemanfaatan. Semoga nilai yang dapat kita petik adalah kalau diri kita berzikir kepada Allah, kemudian dibarengi dengan pikir kita memikirkan ayat-ayat kauniyah Allah, maka kita akan menjadi insan yang terbaik di mata Allah dan Rasulullah, yaitu insan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah salah satu contoh saja kecil yang ada di sekitar kita, tapi
tidak kita sadari mereka memiliki kemanfaatan untuk kehidupan manusia. Dan mungkin saja fenomena di akhir-akhir ini cukup menarik. Di medsos, di media sosial kita sangat ramai dan menjadi berita-berita hot, berita-berita yang mungkin sedikit banyak menyita perhatian kita. Namun kita mencoba untuk tidak masuk ke dalam ranah perdebatan itu, tapi kita ingin mengambil sebuah makna dari suatu peristiwa. Sehingga kita akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan, ya Allah. Tidak ada sia-sia dari peristiwa yang sudah terjadi, karena semuanya dalam genggaman kekuasaan-Mu. Kita mencoba ingin menjadi orang yang bermanfaat, mengambil sebuah lentera, mengambil sebuah kita jadikan sebuah pelita dari sebuah peristiwa. Kalau itu memang baik, kita ambil untuk menerangi langkah-langkah kita selanjutnya dalam menapaki kehidupan ini. Dan jika tidak baik, yuk kita tinggalkan. Dan jangan sampai itu terjadi lagi di masa mendatang. Permasalahan azan, toa, dan anjing. Saya ingin fokus dulu dalam masalah binatang Allah ini, anjing. Terkadang kasihan juga anjing. Ia tidak melakukan suatu apa-apa, tapi gara-gara namanya disebut timbul kegaduhan, timbul pertengkaran, bahkan tak jarang sampai pertumpahan darah. Misalkan, raimu koyo asu misalkan. Asu itu kan nama lain dari anjing. Maka siapapun tidak akan pernah legowo menerima, meskipun mau membalas tak berani, karena ia sadar diri nggak punya keberanian, nggak punya kekuatan, tetapi hati terluka. Nah, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah, kita ingin mengambil satu pelajaran, ingin ngaji dari salah satu makhluknya Allah yang berupa dengan yang bernama kalbun. Hati-hati, kalbun itu menggunakan kaf, sangat dekat dengan qaf. Kalbun, kolbun. Ya, kolbun adalah hati. Artinya dari sisi hurufnya saja itu berdekatan antara qaf, kaf, kaf, qaf. Jadi kalau tidak hati-hati menjaga hati, ya, maka hati ini bisa menjadi sarang, hati ini bisa menjadi binatang anjing. Kalau malaikat saja tidak mau untuk masuk ke rumah, di dalam rumah, yang dimana rumah tersebut ada anjingnya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih artinya adalah bahwa malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang mana di dalam rumah tersebut ada anjingnya. Ini karena apa? Malaikat itu suci, maka ia tidak mau berjumpa bersama, berada di tempat yang tidak suci. Malaikat itu mulia, maka malaikat tidak mau dan menerima atau bersama dengan orang-orang yang tidak suci dan tidak mulia tempatnya. Ini pemahaman saya secara pribadi juga demikian. Malaikat tidak akan masuk ke dalam hati seseorang apabila di dalam hati tersebut ada kotorannya, ada najisnya, ada kemaksiatannya. Bagaimana bentuk najisnya hati itu? Yaitu sesuatu amalan yang memang mengotori, menutup, membuat hitam hati tersebut. Apa di antaranya? Hal-hal yang membuat najisnya hati sehingga malaikat tidak mau masuk ke dalam hati seseorang. Iri, dengki, hasut,
riya, ujub, sombong, kementus, kemaki, kemayu, kemarap, sok dibutuhkan, sok paling tahu, ini adalah pagar-pagar yang memagari hatinya, jiwanya dari malaikat yang ingin masuk kepadanya. Sekali lagi, malaikat itu suci, malaikat itu adalah mulia, maka ia tidak akan mau bersemayam di tempat yang dimana di situ tidak mulia dan tidak suci. Satu, di dalam Al-Quran ada penyebutan sebuah kata kalbun, dan ini juga dibuat perumpamaan. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatsrukuhu yalhas. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhas. Jika kamu menghalau anjing tersebut, maka ia melet-melet, mengeluarkan lidahnya. Au tatsruku, atau kamu membiarkannya, meninggalkannya, juga melet-melet, yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Demikianlah perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti diumpamakan di dalam surat Al-A'raf, ini adalah seperti kalbun. In tahmil alaihi yalhas. Jikalau kamu menghalonya, dia akan melet-melet. Jikalau kamu biarkannya, artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang tidak beriman, mereka selalu pasti akan mengkritik, mereka selalu akan berkomentar, baik kita ladeni maupun kita tinggalkan, kita cuekin. Mereka selalu akan melet-melet. Melet-melet ini adalah simbolisasi, yaitu selalu ngomong saja, selalu menjelek-jelekkan saja. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita fokus saja pada kebaikan yang kita yakini, yang juga diamini oleh kebanyakan orang. Tetap langkah kita ke depan, jangan toleh kanan kiri ataupun malah balik kanan di jalan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan komentar orang lain. Itu kebaikan. Apalagi jika yang kita lakukan adalah sebuah kejelekan atau kebatilan. Yakinlah dengan langkah kita, selagi apa yang kita lakukan, langkah kita itu berada pada rel kebenaran. Rel kebenaran secara syar'i juga diterima oleh masyarakat tradisi di mana kita berada. Jangan kita disibukkan dengan komentar orang lain. Kebanyakan tetangga, kalau kita hidup di kampung, kalau jelek, elek dikeploi, ketika apik ikut didrengki. Ketika ada suatu kebaikan yang ada pada diri kita, misalkan, itu pasti kulu zinikmatin maksudun, setiap yang memiliki kenikmatan pasti akan didengki. Dan itu adalah sebuah fitrah dalam kehidupan. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah tahu seperti itu, mengapa kita disibukkan untuk meladeni sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak memberikan motivasi dalam langkah-langkah kita untuk menggapai sebuah cita-cita yang sudah kita inginkan? Jangan sampai kita capek, waktu kita habis hanya untuk memikirkan sesuatu yang dipikirkan oleh orang lain, hanya untuk memikirkan komentar-komentar orang lain. Orang yang kita cintai tidak butuh kebaikan kita,
kita sampaikan, kita iklankan. Dan orang yang membenci kita tak akan pernah percaya dengan kebaikan, kebenaran yang kita lakukan. Orientasi kita bukan orientasi untuk mendapatkan pujian manusia, mereka setuju. Mereka semuanya tidak akan pernah satu padu menerima kebaikan kita. Karena mereka memiliki prinsip, mereka memiliki tujuan hidup masing-masing. Dengan kata lain, yuk mari kita fokuskan. Jangan hiraukan anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ketika kita halau maupun ketika kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah istilah atau pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah berlalu, anjing menggonggong. Menggonggonglah anjing, kafilah tetap berlalu. Berlalu teruslah engkau kafilah, jangan hiraukan anjing yang menggonggong. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi anjing, siapakah yang menjadi kafilah? Hidup adalah pilihan. Karena memang kita diminta untuk memilih, tapi kita memiliki akal. Kita memiliki iman. Dan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang gentle, maka sudah pasti untuk menyiapkan dirinya menanggung segala konsekuensi atas pilihannya. Tetapi orang yang beriman pasti akan dituntun oleh Allah, akan dijaga oleh malaikat untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di dunia untuk akhirat. Karena hatinya bersih, malaikat masuk ke dalam hatinya. Karena kebaikan yang kita lakukan sebenarnya adalah menjadi benteng bagi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ia akan kembali kepada diri kita sebagai pelakunya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ini memberikan pesan kepada kita. Kalau ingin kita dihargai, kalau ingin ucapan kita didengar oleh orang lain, kata-kata kita diperhatikan oleh orang lain, maka berbicaralah yang baik-baik, yang bermakna, yang ada nilainya. Anjing menggonggong itu ibaratnya adalah sesuatu yang ucapan yang tidak ada nilainya, maka kafilah berlalu. Jangan hiraukan anjing yang menggonggong itu. Karena ketika anjing menggonggong itu enggak menggigit. Karena ia sibuk dengan gonggongannya saja. Ia tak menggigit. Biasanya kalau ini memberikan satu permisalan kepada kita, gonggongan itu kan kenceng. Biasanya suara yang kenceng itu kosong. Itu enggak ada isinya. Contoh, drum itu loh, drum. Kalau kosong coba digelundung ke. Nanti suaranya itu nyaring betul. Gelontang, 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 gelontang. Mengapa suara nyaring? Karena enggak ada isinya. Coba kalau ada drum itu ada isinya penuh, nah, digelundungnya geleduk, 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 geleduk. Apapun yang di depannya kalau enggak dipinggirkan, ketabrak, rusak, peok, karena berbobot. Tapi kan suaranya gelontang, gelontang, gelontang. Ketika ada sedikit hambatan di jalan, ia berhenti. Karena ia tak memiliki isi, ia tak memiliki kekuatan. Biasanya kalau orang itu ngomong
seperti menggelegar seperti gonggongan anjing. Tapi ketika nanti suatu saat di tengah jalan kehidupannya mendapatkan satu musibah, ia hanya bisa nangis. Ia meratapi hidup. Ujung-ujungnya ia menyalahkan orang lain. Kalau anjing menggonggong, pasti tidak menggigit. Maka dari sini, kalau kita sekali lagi ingin agar suara kita, perkataan kita diperhatikan oleh orang lain, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, usahakan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai, yang bisa memotivasi kebaikan kepada orang lain. Jangan malah membuat sumber kegaduhan. Ketika kata-kata itu lepas, maka tidak bisa ditarik kembali, saudaraku. Mulutmu adalah harimaumu. Sebuah pepatah Arab, salamatul insani fi hifdil lisani. Keselamatan seseorang itu adalah ketika ia mampu untuk menjaga lisannya. Ojo waton ngomong. Tapi ngomong sing nganggo waton. Ojo jeplak. Berpikir dulu baru ngomong, ojo ngomong baru berpikir. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan sesuatu ledakan yang tidak bisa, yang mungkin tidak dikira sebelumnya. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita semuanya. Kalau tadi anjing itu diibaratkan sesuatu binatang yang hina, yang tidak baik dan lain sebagainya, tetapi di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat itu, anehnya anjing ini menjadi salah satu penghuni surga. Sayakuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yakuluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illallah. Orang-orang itu akan mengira bahwa pemuda Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3. Bersama dengan anjingnya berarti 4. Mereka berdebat hanya tentang jumlahnya saja. Apakah 3, apakah 4, apakah 5, apakah 6. Khamsatu wasadisuhum kalbuhum. Jumlahnya 5 kok. Dan 6 itu bersama dengan anjingnya. Rajman bil ghaib. Akan tetapi mereka hanya mengira-ngira saja. Mereka tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan sab'atu wasaminuhum kalbuhum. Jumlahnya 7. 8 beserta anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illallah. La ya'lam illa qalila. Maaf. Ya. Katakanlah Muhammad, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan hanya beberapa orang sedikit yang tahu karena diberi izin oleh Allah untuk mengetahuinya. Ya. Pertanyaan yang menjadi fokus pembicara, yang menjadi fokus perhatian kita adalah mengapa anjing ini yang menjadi simbolisasi sebuah kejelekan, menjadi sebuah simbolisasi sebuah kehinaan, tapi ternyata dia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Bahkan dia menjadi penghuni surga. Ternyata satu penyebabnya, karena ia bersama dengan orang-orang soleh, karena ia bersama dengan para pejuang yang menjaga akidahnya, ketauhidannya. Kalau begitu makna yang dapat kita petik. Kalau diri kita hina, kalau di dalam hati kita ini ada penyakit-penyakit, maaf anjing-anjingnya, yaitu dengki, iri, dendam, dan lain sebagainya, kementos, kemaki, keminter, kemayu, kegantengan, maka kita bisa menjadi orang mulia, bahkan menjadi ahli surga apabila kita bersama-sama. Bersama dengan siapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, para kekasih Allah. Diri yang hina ini bisa menjadi mulia apabila kita berada di tempat yang mulia, di masjid, bukan di mall, bukan di kafe-kafe dengan iringan musik yang membuat jantung kita itu mungkin deg-degan, telinga mendengar musik yang begitu menggelegar, mata melihat wanita-wanita yang telanjang. Apa tidak meledak itu jantung? Dan inilah pentingnya. Mengapa kita dianjurkan untuk mencari teman yang baik, untuk mencari teman yang berkarakter sebagai orang mukmin, sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Fastaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah untuk mencari teman-teman yang mukmin. Karakter seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'min, mulai dari ayat yang pertama sampai mungkin kurang lebih 12 itu, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dalam surat ke-11 atau ke-12, ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang mukmin itulah yang berkriteria seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yang menjadi pewaris surga. Dan kalau kita berdekatan dengan mereka, berteman dengan mereka, bersama dengan mereka, diibaratkan oleh Allah, maka kita bak seperti anjing tadi. Ketika ia bersama dengan para ashabul kahfi, maka ketika suatu saat nanti ashabul kahfi masuk surga, anjingnya pun yang seharusnya ia tidak mendapatkan apa-apa, tapi ia pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita ngaji kepada alam Allah, ayat-ayat kauniyah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Allah saja maha kuasa untuk menciptakan sesuatu yang kecil dan hidup, apalagi menciptakan langit yang besar, yang tampak besar, bumi yang sangat luas, dan manusia. Dan semuanya itu pasti memiliki makna, memiliki nilai, dan nilai tarbiyah bagi siapa? Mereka yang mau berfikir, mereka yang mau merenungi ayat-ayat kauniyah Allah. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah, saya mohon maaf semata-mata dari kebodohan saya. Jikalau ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.